Saya bersama-sama Pak Menteri BUMN dan Kepala BPKP. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Kejaksaan telah melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi PT Garuda. Kami mendapat penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai 8,8 triliun. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin yang ditangkap oleh KPK karena dugaan korupsi merupakan anak dari Alex Nurdin yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Selatan yang kini juga mendekam di tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka atas 2 kasus dugaan korupsi. Bupati Mamberamo Tengah, Papua, Riki Ham Pagawa kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pasalnya Riki Ham diduga kabur ke Papua Nugini setelah jadi tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek pembangunan di Mamberamo Tengah. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Juli Mambaya langsung ditahan di Rutan Mapolda Papua pada Senin sore. Juli Mambaya bersama 3 orang lainnya terseret kasus korupsi proyek pembangunan terminal tipe B di Kabupaten Nabire tahun anggaran 2016. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan menonton bersama video tentang peningkatan pemahaman fraud di daerah Papua. Untuk itu, simak baik-baik ya. Survei fraud di Indonesia tahun 2019 yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE Indonesia Chapter menyatakan bahwa jumlah kasus fraud di Indonesia pada tahun tersebut menyentuh angka 239 kasus, yang mana 50 kasus terjadi untuk jenis fraud penyalahgunaan aset, 22 kasus untuk jenis fraud laporan keuangan, dan yang terbanyak adalah jenis fraud korupsi dengan jumlah total 167 kasus. Dari total kasus fraud tersebut menyebabkan kerugian negara yang cukup besar, yaitu sekitar 873 miliar 430 juta. Jenis fraud korupsi menghasilkan total kerugian paling besar, yaitu 70%, diikuti dengan penyalahgunaan aset 21%, dan fraud laporan keuangan 9%. Dari survei tersebut, kita mendapatkan kesimpulan bahwa jenis fraud yang dominan terjadi di Indonesia adalah korupsi. Hal ini dapat kita jumpai di berita-berita terkini seperti kasus korupsi Garuda Indonesia, bawang putih, dan impor baja. Nah, bagaimana dengan kondisi fraud di Provinsi Papua? Sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, terdapat 39 kasus yang terjadi yang melibatkan 75 orang tersangka, dengan total kerugian mencapai 174,9 miliar. Dan rata-rata kerugian setiap tahunnya di tanah Papua yaitu 58,2 miliar. Jumlah fraud yang begitu banyak terjadi di tanah Papua disebabkan oleh banyaknya penyebab yang antara lain adalah: pertama, pemerintah daerah, kabupaten atau kota resistensi atau melakukan penolakan dalam hal mempelajari atau bahkan menerapkan manajemen risiko fraud. Yang kedua, cakupan tindakan preventif berupa sosialisasi atau penugasan tidak cukup menjangkau seluruh wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Papua. Hal ini mengakibatkan indeks efektivitas pengendalian korupsi di pemerintah Papua masih rendah. Hal ini ditandai dengan November 2021, hanya Kabupaten Merauke yang baru mencapai indeks efektivitas level 2. Terjadinya penyebab-penyebab ini yang mengakibatkan munculnya banyak kasus fraud berakar kepada pemahaman fraud di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Papua yang masih rendah. Oleh karena itu, video grafis ini diharapkan dapat menyelesaikan akar masalah tersebut. Kita pasti sudah sering mendengar kata fraud. Yang kita tahu artinya adalah kecurangan. Namun secara terminologi, fraud adalah tindakan yang sengaja untuk menipu pihak lain, di mana korban akan mengalami kerugian dan atau pelaku mendapat keuntungan. Lain halnya secara perspektif hukum, definisi fraud disandarkan pada definisi korupsi yang mengacu kepada ketentuan tentang tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di buku Fraud Risk Awareness Training yang ditulis oleh K.H. Spencer dan John Wiley & Sons tahun 2012, dijelaskan bahwa fraud adalah setiap tindakan atau kelalaian yang disengaja yang dirancang untuk menipu orang lain, mengakibatkan korban menderita kerugian dan atau pelaku memperoleh keuntungan. Setelah mengetahui definisi fraud, kita perlu tahu pembagian jenis fraud agar dapat mengklasifikasikannya. Association of Certified Fraud Examiners membagi fraud menjadi 3, yaitu penyelewengan aset, kecurangan laporan keuangan,
dan korupsi. Penyelewengan aset adalah fraud yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi. Contohnya, pencurian tanaman, persediaan atau uang tunai, pemalsuan faktur, manipulasi rekening piutang, dan atau penggajian. Contoh modus yang terjadi di salah satu kabupaten atau kota di Papua adalah penyalahgunaan aset daerah, yang skenario kecurangannya adalah memanfaatkan aset milik daerah tidak untuk kepentingan organisasi, melainkan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Pihak yang berkaitan dengan kasus-kasus fraud ini adalah penguasa anggaran atau kuasa pengguna anggaran dan bagian umum, yang risiko ini bisa terjadi ke masing-masing OPD di pemerintah daerah Papua. Atas modus fraud ini akan berdampak terhadap kerugian keuangan daerah. Jenis fraud yang kedua adalah kecurangan laporan keuangan, yang dapat diartikan sebagai fraud yang membuat pernyataan palsu atau penyangkalan di dalam laporan. Contohnya adalah manipulasi, pemalsuan atau perubahan laporan keuangan, pemalsuan data, dan salah penerapan prinsip secara sengaja. Bentuk modus yang dapat terjadi terkait jenis fraud ini adalah rekayasa laporan realisasi anggaran, dengan skenario kecurangan berupa merekayasa laporan keuangan dikarenakan sejumlah kejadian kecurangan dengan berusaha menyajikan informasi penggunaan anggaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Pihak-pihak yang berkaitan dengan fraud ini adalah penguasa anggaran atau kuasa pengguna anggaran dan bendahara. Risiko ini bisa terjadi ke masing-masing OPD di pemerintah daerah Papua dan akan berdampak terhadap kredibilitas organisasi menjadi buruk. Korupsi sejatinya memiliki artian yang sangat luas, tetapi secara sederhana dapat dijabarkan, yaitu pemberian atau penerimaan suap, penyalahgunaan informasi milik organisasi yang bersifat rahasia, serta adanya konflik kepentingan dan praktik kolusi dalam pelaksanaan tender. Contoh modus yang berisiko terjadi di pemerintah daerah Papua adalah menerima sejumlah uang atau barang atau fasilitas dari pihak tertentu dengan tujuan dapat dipermudah atau diberikan bantuan yang tidak seharusnya terkait dengan hal-hal yang menjadi tupoksinya. Modus ini terjadi berkaitan dengan PA atau KPA selaku pimpinan OPD dan jajarannya. Risiko ini dapat dialami oleh masing-masing OPD, yang dampak ditimbulkannya berupa reputasi dan kredibilitas organisasi menjadi buruk, serta budaya kerja yang tidak baik. Fill me out with your smile.